Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada sekarang ini orang terus bertanya-tanya, ini Sumansur tuh kok nggak diproses-proses sih? Sehingga timbul praduga-praduga yang liar gitu. Ada yang bilang, wah ini karena di backup ini, di backingnya orang kuat. Ada yang bilang itu MUI itu apa kerjaannya? Masa yang kasus sudah begini terang benderang nggak ada proses apa-apa? Ini biar kita tidak melakukan praduga yang macam-macam. Sebaiknya para jemaah menganalisis dari sudut pandang kita sendiri. Misalnya begini, jemaah di sebuah masjid ada dirugikan, ya dilaporkan saja. Apakah nanti diproses atau belum, ya itu urusan belakangan. Yang penting sudah ada bukti laporan. Itu yang disarankan ya, ketika jemaah masjid kota wisata bersilaturahmi kepada Imam Besar Habib Rizik, dia juga mengusulkan seperti itu. Ya lapor aja katanya. Nanti keadaan berubah ya, bukti laporan itu nanti akan menjadi bahan gitu, bagi pihak kepolisian ketika memproses Yusuf Mansur. Tapi sebenarnya dugaan-dugaan seperti itu ya tidak semuanya juga benar. Bukti sekarang ada di beberapa tempat dia sedang diproses, baik proses pengadilan gitu. Misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Sumansur sekarang ini sedang bergulir hebat, membuat Sumansur sangat ketar-ketir gitu. Karena data-data itu semakin mengarah kepada dirinya, ya nanti bisa dia menjadi tersangka kalau dia tidak mengembalikan duit para jemaah. Kalau dilihat dari fakta-fakta di pengadilan, itu berat bagi Sumansur untuk berkelit, berat. Karena data-data dan bukti-bukti hukumnya untuk kali ini ya dalam tanda kutip bisa dikatakan lengkap gitu. Adapun untuk mengembalikan duitnya, Sumansur tidak bisa membayangkan bagaimana bisa mengeluarkan duit sebanyak itu. Karena tuntutannya ya triliunan. Itu kita kira aset-aset Sumansur yang dia bangga-banggakan di mana-mana itu, aset tanah, aset yang dia kumpulkan dari sedekah tanah gitu, atau hotel city segala macam, itu mengerikan buat dia. Kalau itu bisa dilego untuk membayar hutang. Tapi taruhlah ya, untuk kasus kota wisata itu saja, kalau pengadilan nanti mengatakan Yusuf Mansur harus membayar, taruhlah uang pangkal yang pernah diberikan minus keuntungan gitu. Kan kalau keuntungan sekali itu per shipping itu dia mendapat 11%. Sekali shipping itu ya 1 bulan gitu. Taruhlah itu dihapus gitu ya. Dihapus, dia harus mengembalikan 50 sampai 55 miliar. Wah itu juga berat bagi Yusuf Mansur. Dia nggak bisa nanti berkelit, aneh sudah sulap duit, sudah mensulap daun jadi duit. Orang nggak ada yang percaya. Aneh udah bicara, udah selawatin 1000 kali, lantas utang lunas. Siapa? Nggak ada cerita-cerita, tuh orang nggak percaya lagi. Ini. Jadi untuk tempat-tempat lain, misalnya yang banyak nih kasusnya kasus kecil kalau bagi sebagian orang. Tapi di mata hukum setiap kasus itu tetap saja bisa dikasuskan. Misalnya duit 50 juta gitu. Bagi sementara orang duit 50 juta itu adalah malas ini uang-uang kecil ini gitu. Tapi kalau tempatnya sangat banyak, itu kata Habib Rizik, laporkan saja. Satu sisi juga membuktikan keberpihakan Imam Besar Habib Rizik kepada kelompok mustadafin, kepada kelompok orang-orang yang terzalimi gitu.
apakah mereka itu jemaah masjid ataupun nanti orang-orang kelompok pengajian yang sangat berharap dan percaya kepada ustadz gitu. Karena ini dampaknya kepada Islam sangat-sangat besar. Karena itu kata Habib Rizik, laporkan saja. Tidak ada permasalahan gitu. Tidak usah pula kita takut misalnya ini nanti Islam bagaimana. Nggak ada urusan. Khalifah Ali aja digugat orang ke pengadilan. Apa orang nggak takut saat ini nasib Islam bagaimana ya? Nggak ada cerita. Justru Islam itu adalah menyatakan yang benar itu benar, menyatakan yang salah itu salah. Bahkan dalam hadis Nabi yang sangat populer itu, kulil haqqa walau kana murran. Kamu ungkapkan kebenaran itu walaupun pahit, kata Rasulullah. Pahit itu kan banyak artinya itu. Arti yang paling sederhana, kita nggak suka sebenarnya. Mana ada orang suka yang pahit? Minum obat pahit kan nggak suka. Tapi kata Rasulullah, nyatakanlah. Jadi dalam kasus Mansur ini kata Habib Rizik, lapor aja. Dan nggak semua tempat juga dia itu kasusnya dilupakan, nggak ada. Memang ya dalam beberapa kasus dianggap laporan itu belum memenuhi syarat gitu. Bukan berarti dia kalah, nanti ada kelengkapan syarat itu bisa dimajukan ke pengadilan. Nah di pengadilan negeri Jakarta Selatan sekarang ini, Yusuf Mansur itu keteter. Jangan-jangan dia sekarang itu sudah mulai mencret gitu. Jadi para pemirsa, menghadapi kezaliman itu memang orang harus sabar. Sabar dalam arti kata tidak terburu-buru gitu. Tapi berjalan terus secara istiqamah. Ya kata Habib Rizik, laporkan saja. Jadi di mana-mana sekarang orang ya laporkan saja. Apakah nanti diproses atau belum gitu. Ya kita tunggu saja gitu. Karena memang ya untuk memproses itu kadang-kadang banyak pertimbangan yang kita juga nggak tahu secara detailnya. Tapi insya Allah bukti laporan itu nanti kata Habib Rizik akan menguatkan, ya memberi kekuatan kepada pihak penegak hukum bahwa kasus ini sudah pernah diungkap. Jadi mudah-mudahan sekecil apapun suara para pemirsa kita yang merasa dizalimi itu akan berguna. Tidak ada perjuangan itu yang sia-sia. Jadi teruslah berjuang, tegakkan kebenaran. Walaupun kita sedang menghadapi sekarang ini benteng yang kuat yang dibangun oleh Yusuf Mansur untuk melindungi dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.